Ini adalah kalimat hinaan besar bagi pria. Ada kalimat-kalimat yang mungkin di benak wanita tidak berarti apa-apa, tapi bagi suami ini menyakitkan. Apa saja kalimat itu? Saya akan jelaskan detail di sini, tapi sebelumnya silahkan catat nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Melalui nomor ini, Anda bisa berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga apapun. Perlu Anda ketahui, konsultasi di tempat saya bersifat spiritual. Jadi, solusi yang saya berikan juga berupa sarana spiritual. Kalimat pertama, aku bilang juga apa? Kamu sih gak mau dengerin aku. Di sini, kita ingin mengungkapkan kepada suami bahwa pilihan kita di awal adalah benar. Dan keputusan yang diambil suami itu salah, sehingga menimbulkan masalah besar. Kita ingin menunjukkan kepada suami, kamu itu salah. Seharusnya sejak awal kamu dengar nasihatku dan ikuti pilihanku. Nyawa dari sebuah rumah tangga adalah musyawarah atau diskusi. Dalam setiap keputusan yang diambil, jika berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga kita, penting bagi suami dan istri untuk saling berdiskusi. Terkadang suami menganggap istri tidak mampu membuat keputusan. Jika memang suami ibu tipe orang yang tidak suka dicampuri urusannya, suka mengambil keputusan sendiri, maka biarkan. Jika memang dia siap menanggung resiko dari semua keputusannya itu. Yang jadi masalah adalah saat suami membuat keputusan, kemudian salah, ibu yang turut diminta bertanggung jawab. Padahal dia tidak pernah mengajak ibu berdiskusi. Maka dari itu, ibu melindungi harga dirinya dengan berkata, kamu sih gak dengerin aku. Ibu tidak salah. Ego ibu ingin menunjukkan bahwa peran ibu juga penting bagi rumah tangga dan karir suami. Tapi cara mengatakannya kurang tepat. Kalimat kamu sih gak dengerin aku menyiratkan ibu merendahkan suami. Menganggap suami tidak becus dalam mengurus sesuatu hal. Dan saat ibu berkata seperti itu, harga diri suami hancur. Ya sudah, untuk kedepannya ibu semakin tidak dipercaya oleh suami. Mau buat keputusan sepenting apapun, ibu tidak akan dimintai pendapat. Lalu, bagaimana caranya Mbak Meida untuk membuat suami mendengarkan pendapat kita supaya bisa enak berdiskusi bareng? Caranya dengan memanfaatkan Olensia Sakinah. Aromaterapi dari minyak esensial dengan aroma menenangkan yang bisa membantu meluluhkan hati suami. Bagaimana aromaterapi bisa meluluhkan hati suami Mbak Meida? Jadi, manusia memiliki beberapa jenis gelombang otak. Dua gelombang yang paling sering muncul adalah alfa dan theta. Dalam dua kondisi ini, kita akan sangat mudah terpengaruh oleh orang lain. Apapun yang kita katakan dengan penekanan khusus dan dilakukan berulang-ulang akan lebih mudah diterima serta diikuti. Nah, Olensia Sakinah sendiri mengeluarkan aroma yang bisa membuat suami ibu rileks dan terasa seperti di atas awan. Kondisi nyaman seperti ini bisa membawa gelombang otaknya dalam kondisi alfa dan theta. Insya Allah, apa yang kita katakan kepada suami akan lebih mudah diterima oleh alam bawah sadarnya dan menjadi memori yang siap dijalankan oleh pikirannya. Olensia Sakinah bisa ditempatkan di area-area rumah yang paling sering dikunjungi suami. Dan pastikan area ruangan tersebut cukup tertutup supaya aromanya bisa dihirup suami secara optimal. Dalam keadaan tenang dan rileks, di sini ibu bisa menyisipkan kalimat-kalimat baik yang ibu harapkan.
Ibu bisa mengajak suaminya mengobrol agar lebih terbuka, kemudian pelan-pelan mengutarakan pendapatnya mengenai sikap buruk suami. Nantinya, ibu bisa mengarahkan suami agar jadi orang yang lebih baik. Misalnya, meninggalkan selingkuhannya, lebih peduli dan perhatian kepada ibu. Silakan bagi ibu yang ingin berikhtiar melalui Olensia Sakinah bisa melakukan pemesanan di nomor yang tertera di layar berikut. Kalimat kedua, kamu terlalu sensitif. Ini adalah kalimat hinaan besar bagi pria. Dimanapun tempatnya, pria selalu dianggap pribadi yang kuat dan tahan banting. Maka dia tidak boleh nangis, tidak boleh melo, tidak boleh sedih. Apapun masalahnya, pria tidak boleh menunjukkan emosinya. Ini keliru. Pria juga manusia seperti wanita yang memiliki perasaan. Ada kalanya dia sedih. Maka jika dia terlihat sensitif, pahami sifat suami. Bukan mencemooh. Gitu aja sensi, cengeng, dan sebagainya. Kalimat ketiga, kamu tidak bisa diandalkan. Saya pernah kedatangan klien sepasang suami istri. Mereka ikut konseling di kantor praktik saya dengan tujuan ingin kembali romantis seperti dulu. Setelah ketahuan selingkuh, istrinya ini masih menyimpan dendam kepada suaminya. Setiap didekati suami, dia selalu menghindar dan hubungannya jadi dingin. Padahal suami sudah lama tobat. Nah, perselingkuhan suaminya ini disebabkan oleh harga dirinya yang selalu disakiti istri. Jadi, sang istri ini mampu menghasilkan uang sendiri dan lebih banyak dari suaminya. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, hingga kebutuhan dirinya sendiri dipenuhi sang istri. Secara tidak sengaja, di sini istri memperlakukan suaminya sebagai sosok yang tidak berdaya dan tidak mampu diandalkan. Di situ suami marah karena menganggap pemberiannya setiap bulan tidak dihargai. Nah, kita perlu berhati-hati sebagai seorang istri. Bagus untuk memiliki penghasilan sendiri, tapi jika sikap kita seolah tidak butuh suami, itu bisa melukai harga diri suami. Sikap saja yang tidak secara langsung kita lakukan, suami bisa sakit hati. Apalagi jika kita langsung belak-belakan kepada suami dan berkata, kamu tidak bisa diandalkan. Ya sudah, tinggal tunggu waktu suami kabur dengan wanita lain.